bisa jadi suatu saat nanti LGBT akan diterima menjadi satu nilai yang berbeda dari yang sekarang, sama halnya seperti rokok tadi yang dulu itu adalah hal yang normal, wajar dan biasa, tapi sekarang menjadi satu hal yang tidak baik, buruk, image-nya jelek. Nah ini kalau sekarang iklannya masih laki dan perempuan segala, misalkan iklan Pepsodent atau iklan Close Up, bisa jadi nanti laki sama laki gitu loh, yang akhirnya ini yang sebenarnya agak target mereka itu biar bisa diterima dengan di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik aja ya. Nah, kali ini gue mau ngebahas tema terkait masalah akankah yang namanya kampanye LGBT itu akan sesukses dengan kampanye anti rokok. Oke? Nah, kenapa sih dengan kampanye anti rokok? Karena yang gue lihat kampanye yang sukses itu salah satunya adalah kampanye anti rokok, dan ini hampir bisa dibilang hampir mirip lah gitu loh bentuknya gitu. Oke, mulai aja. Sebelumnya gue mau disclaimer nih, gue nggak bilang rokok itu bagus, gue nggak bilang rokok itu baik, dan gue sepakat rokok itu nggak baik. Kenapa? Karena rokok itu yang namanya hasil pembakaran itu berupa CO2 itu nggak bagus, yang namanya masuk ke tubuh, itu akan menjadi racun. Itu gue sepakat untuk di situ. Nah itulah makanya juga bagi yang belum beragama Islam nih, Rasulullah juga bilang kalau makan itu jangan makanan yang langsung dipanggang dari apinya, dari api atau dari bara. Karena itulah makanya yang buat makan sate juga jangan makan sate kalau bisa, kalau emang benar-benar peduli sama kesehatan ya. Itu yang disclaimer gue pertama. Kita masuk ke pembahasan bagi yang lahir tahun 80-an ke bawah nih, tahun 79, 78, 77, tahun 60-an, 65, 66, bahkan tahun 50-an gitu loh. Pasti pernah nonton tahu dulu film-film tahun 80-an lah. Di situ banyak yang namanya adegan-adegan orang yang sedang merokok segala macam, termasuk film G30 SPKI. Di situ ada adegan ngerokok. Kalau sekarang kan tuh udah disensor segala macam lah. Nah, salah satu film yang sering banyak adegan rokoknya, filmnya itu adalah film Dono Kasino Indro. Di situ bahkan ada adegan yang namanya lagi ngerokok di pesawat gitu, ada terus di kos-kosannya ngerokok, di situ ada kaleng rokoknya, ada brandnya, terus ada yang ngeluarin rokoknya dari saku, seolah kayak iklan terselubung. Dulu itu pesawat itu bagi yang lahir tahun 90-an mungkin dengan ngerasain ya. Tahun 80-an itu di pesawat itu boleh ngerokok, walaupun gue tahun 80-an belum pernah naik pesawat, tapi dari film itu gue tahu itu boleh ngerokok di pesawat gitu. Dan itu adalah hal yang namanya hal itu dilihat adegan itu adalah hal yang wajar lah, adegan yang wajar, bukan adegan yang bisa dibilang yang jelek lah, yang buruk atau tidak beretika dan sebagainya. Itu satu hal yang mau gue bahas. Nah sekarang ini berubah pergeserannya, ketika ada adegan ngerokok itu langsung image-nya jelek gitu loh. Salah satu gue ambil contoh adalah itu sempat rame ketika pelantikan menteri waktu Presiden Jokowi di periode pertama itu Bu Susi tertangkap kamera ketika ngerokok. Wah di situ rame, warganet rame lah di situ, yang bilang wah ini tokoh publik kok ngerokok ini segala macam, mencontohkan yang nggak baik segala macam, kok Jokowi milih menteri kayak begitulah bisa dibilang gitu. Ini yang akhirnya pergeserannya berubah. Ketika saya ngomong yang namanya perokok di muka umum, apalagi perempuan, pasti image-nya langsung ya orang yang nggak ngerti sopan santun, nggak punya etika segala macam, egois, nggak peduli lingkungan, orang sekeliling dan sebagainya lah. Itu yang akhirnya dibangun sekarang. Kenapa sih akhirnya ini bisa berubah ini pergeseran nilai ini? Menurut pengamatan gua gitu loh, di akhir tahun 90-an itu di Amerika itu udah mulai yang namanya kampanye anti rokok, dan tahun 2000-an barulah masuk ke Indonesia. Di situ masuk melalui Bloomberg Initiative, lembaga filantropi dari Amerika nih. Bloomberg nih miliarder. Nah itu terakhir dari konten.co.id itu 2021 kemarin itu kalau nggak salah Bloomberg Initiative itu udah mengucurkan dana 18,6 juta US dollar atau sekitar 600 miliaran lah untuk lembaga-lembaga baik LSM, akademisi untuk kampanye anti rokok ini. Nama programnya itu adalah TAPS Ban, yaitu Tobacco Advertising Promotion and Sponsorship Ban, yaitu pelarangan iklan, promosi, dan sponsor rokok
Dan tapi di situ disebutnya adalah tobacco, bukan sigaret. Jadi pelarangan iklan, sponsor dan promosi tembakau. Tapi asal dibilangnya sih rokok gitu loh. Nah itu sampai terakhir itu yang gue dapat datanya juga, gue terima juga foto-fotonya itu, bahkan sekarang reklame-reklame di kota Bogor ini lagi gencar juga pelarangannya, sampai diturun-turunin di warung-warung segala macam yang ada apa tuh reklamenya atau papan iklannya terkait rokok itu diturunin semua. Kenapa sih ini iklan-iklan ini biar sukses, biar bisa diterima, yang sekarang ini akhirnya berhasil gitu, yang tadi gue cerita di kota Bogor sampai diturunin, bahkan udah mulai yang namanya ngerokok itu dulu di luar ruangan masih boleh, mulai lagi nggak boleh sembarangan, di luaran juga akhirnya dikasih space untuk perokok untuk di perkantoran-perkantoran, khususnya di Sudirman segala macam. Nah kenapa sih ini bisa berhasil, yaitu ketika taps ban ini biar bisa pelarangan iklan, sponsor dan promosi ini biar berhasil kan harus ada alasannya gitu loh, kenapa harus dilarang. Nah inilah yang dibangun, produk ini nggak baik, berbahaya, nggak bagus, berbahaya lah. Bahkan sampai nggak cuma produknya, bahkan sampai ke si penggunanya menjadi seolah kayak orang narkoba lah gitu. Pengguna narkoba kan pasti image-nya nggak bagus, ya jelas-jelas kalau narkoba emang kita sepakat lah nggak bagus gitu, karena efeknya tuh jelas-jelas buruk gitu, yang klepto segala macem gitu. Kalau disakau kan segala macem tuh dilakukan. Nah rokok kan tapi untuk rokok kan nggak sampai sejauh itu gitu. Nah ini yang dijadikan dasar untuk kesuksesan kampanye taps ban ini. Dibuatlah image-nya ini, produknya sangat berbahaya, bahkan sampai rokok membunuhmu, dipasangin gambar yang ngeri-ngeri. Bahkan ketika ke dokter pasti yang pertama ditanya, sering tuh penyakit ketika sakit batuk atau apa, yang namanya sakit flu pasti batuk, biasanya disertai pasti batuk, selalu ditanya ngerokok gak gitu. Nah bahkan pengaruh ini akhirnya mempengaruhi ke semua kalangan, akademisi, politikus, bahkan sampai ke tokoh agama. Yang kita tahu waktu itu pernah sekelas Jim, maaf nih sebelumnya, sekelas Jim ini yang gue sempat sebenarnya nggak sepakat juga, sempat kalau nggak salah ya maaf kalau salah nih, itu mencuit kalau selama jadi guru itu selama masih ngerokok mendingan nggak usah jadi guru. Ini kan bagi gue sorry aja gitu, bagi gue sih udah offside gitu loh Jim ini. Kenapa sih offside gitu loh, seolah ini kan udah bukan masalah kesehatan lagi, tapi udah masalah perilaku, moral dan segala macam yang nggak pantas bagi guru. Gue cuma mau kasih contoh gini ya, yang namanya Panglima Jenderal Sudirman itu adalah perokok berat gitu, dan kita tahu dia itu bahkan sebagian bilang orang dia itu sekelas ulama, Panglima Jenderal Sudirman. Kita sepakat dia orang besar dan segala macam lah, integritasnya tinggi. Belum lagi Soekarno, Soeharto, terus ada Kiai Haji nih, Agus Salim, itu sampai tua dia merokok, dan banyak lagi lah, Soeharto segala macam lah, tokoh-tokoh dulu. Termasuk tante gue itu adalah pahlawan pertama cewek, dia itu perokok. Tante gue juga ada yang suka merokok juga, dan yang tadi gue sempat singgung di awal, mereka itu perokok tapi bukan berarti mereka bukan orang baik gitu. Bagi gue mereka orang-orang hebat, orang-orang baik gitu. Bahkan bisa jadi diri gue nggak sebaik mereka gitu. Nah ini yang gue nggak sepakat lah sama yang namanya Jim ketika cuitan seperti itu gitu loh. Mohon maaf nih sekali lagi. Nah ini akhirnya pergeseran ini bahkan sampai ke tokoh agama segala macam gitu. Masalah rokok ini udah nggak pantas bagi orang buat ngerokok, itu udah ya ibaratnya nilainya udah minus lah. Nah yang tadi gue bilang itu, inilah yang dijadikan dasar akhirnya untuk sebagai pelarangan iklan, sponsor dan promosi rokok. Bahkan sampai saking berbahayanya tuh dulu kalau nggak salah sempat juga ada isu ketika asap rokok itu kan pasti nempel ke baju, itu pulang ke rumah nikotinnya ini akan mengkontaminasi orang-orang di rumah sampai segitunya. Ini udah bagi gue sih udah apa ya, ngelebihin radiasi nuklir kan gitu. Seolah rokok itu lebih bahaya dari radiasi nuklir gitu, asap rokok sampai mengkontaminasi seperti itu. Ini yang dibuat image seperti ditakut-takutkan. Nah itulah pergeseran nilai yang akhirnya berubah dari dulu sampai ke zaman sekarang. Lalu apa hubungannya dengan LGBT? Kemarin gue dapet WhatsApp dari temen gue tuh di grup. Nah dia cerita dia pernah memprotes itu ke Kementerian Kesehatan terkait masalah iklan rokok di bioskop. Nah di situ emang filmnya film-film anak-anak remaja, cuman kata dia kalau disisipin iklan rokok terus menerus ya gimana nggak meningkatkan perokok pemula di kalangan anak-anak dan remaja kan gitu katanya. Nah gue sepakat sih sampai di sini boleh lah, oke. Walaupun gue nggak sepakat 100%. Kenapa? Nggak semuanya ketika anak-anak menonton itu juga akan
menjadi satu pengaruh yang akan diikutin. Oh enggak, itu bukan diikutin, itu akan mempengaruhi, soalnya kan maco segala macam, akhirnya diikutin lah, keren atau apa. Nah image inilah pengaruh-pengaruh yang akhirnya dibuat orang-orang itu ketakutan nanti akan mempengaruhi segala macam. Bisa jadi iya, tapi gue punya dasar juga penyangkalan. Misalkan contoh gini, kita tahu yang namanya iklan-iklan yang lain juga dong, sebenarnya harusnya di jam-jam anak-anak juga nggak boleh, di TV-TV, di bioskop segala macam, yaitu adalah produk-produk orang gede, seperti contohnya adalah minuman stamina nih, seperti Kating Deck, M150 dan sebagainya lah. Itu videonya kan keren-keren, orangnya keren-keren, itu buat meningkatkan stamina seperti Hemaviton Action. Nah tapi yang namanya kalau memang anak-anak terpengaruh dengan istilah maco dan keren dan segala macamnya, ya pasti mereka minta itu dan minta sampai di stok di kulkas. Kalau menurut gua seperti itu gitu. Tapi ternyata enggak juga gitu. Kalau itu enggak peer to peer, bagi gua peer to peer gitu. Ini masalah iklannya, bukan masalah produknya, dan masalah tampilannya juga sama-sama untuk maco dan segala macam. Nah itu yang bagi gua masih peer to peer untuk diperbandingkan. Nah terkait dengan LGBT, akankah ini akan sesukses TAPS ban ini, Total Promotion Advertising Promotion and Sponsorship Ban? LGBT ini bisa jadi arahnya sama dengan polanya dengan TAPS ban ini. Kenapa? Yaitu dengan merubah image orang-orang dulu agar orang-orang bisa menerima LGBT, sehingga akhirnya mereka itu nanti akan dipromosikan atau beriklan atau mensponsori LGBT. Mungkin suatu saat nanti yang namanya LGBT itu kita bisa lihat misalkan satu produk atau satu iklan gay, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Kalau sekarang iklannya masih laki dan perempuan segala, misalkan iklan Pepsodent atau iklan Close Up, bisa jadi nanti laki sama laki gitu loh. Yang akhirnya ini yang sebenarnya agak target mereka itu biar bisa diterima dengan di masyarakat. Walaupun mungkin nggak mungkin, kita mah nggak bakalan bisa nerima seperti itu. Ya mungkin bisa ngomong seperti itu sekarang, 5 tahun 10 tahun. Sama tadi seperti yang pergeseran nilai terkait masalah rokok, dulu wajar sekarang udah nggak wajar. Nah bisa jadi 5 tahun 10 tahun yang akan datang itu adalah yang dibangun saat ini, yaitu nanti akan orang beranggapan ya LGBT itu kan manusia juga, itu kan cinta kasih, cinta itu kan murni, cinta itu dari Tuhan, LGBT itu kan makhluk juga ciptaan Tuhan, cinta itu indah dan segala macamnya lah, walaupun cinta itu dari laki dengan laki atau perempuan dengan perempuan. Nah ini bisa jadi 5 tahun 10 tahun mendatang itu akan diterima seperti itu, karena yaitu tadi pergeseran nilai yang benar yang mana, yang baik yang mana, yang salah yang mana. Nah begitupun nanti gitu Islam kan juga ini segala macam ngajarin kasih sayang, rahmatan lil alamin dan segala macam, sehingga akhirnya LGBT itu diterima. Target mereka bukan targetnya masalah melegalkan LGBT, tanpa dilegalkan pun mereka nggak bisa dihukum. Kenapa sih nggak bisa dihukum? Masih gampangan ngehukum yang heterogen. Contohnya misalkan ada tetangga laki dan perempuan satu rumah, ya bukan muhrim, itu masih bisa digerebek. Tapi yang namanya satu jenis, kita kan nggak mungkin gitu loh tiba-tiba menggerebek aja. Ambil contoh misalkan satu kos-kosan laki sama laki, itu udah pasti nggak mungkin laki sama perempuan satu kosan satu kamar berdua, kan begitu. Begitupun kontrakan laki sama perempuan sama seperti kos-kosan laki dengan perempuan nggak boleh, yang selama belum ada pernikahan atau hubungan keluarga. Tapi laki dengan laki ya nggak apa-apa, sehingga kita nggak tahu apa yang terjadi di sana kan gitu, sehingga lebih sulit untuk menghukum. Bagi secara hukum sosial itu berlaku pun nggak bisa gitu, apalagi kalau mau dibuatkan hukum positif, susah juga penerapannya. Nah target mereka sih sebenarnya menurut gue sih bukan di situ, tapi bisa diterima di publik sehingga mereka bisa mengkampanyekan. Bahkan terakhir kan ada di video gue terakhir sebelumnya tuh berita terkait FIFA yang akan mempromosikan LGBT di setiap event-event olahraga, dan itu ditentang oleh Qatar kalau nggak salah ya, Piala Dunia nanti tahun 2022 ini. Itu ditentang, nggak mau mereka
Jangan sampai nanti ada yang mengibarin bendera LGBT atau apa ketika ada pertandingan gitu. Nah, FIFA ini udah mulai masuk ke untuk mengkampanyekan LGBT. Sebelumnya lagi yang kedutaan besar Inggris yang sampai heboh juga mengibarkan benderanya. Nah, kalau ini dicekokin terus bahkan sampai dibuatkan narasi ini bukan penyakit, cuman kelainan orientasi seksual yang biasanya laki ke perempuan, ini laki ke laki, perempuan ke perempuan, cuman beda doang orientasinya, cuman begitu. Akhirnya bukunya bolehlah bahasa Inggris, tulisannya pengarangnya Inggris internasional, bagi gua nggak peduli itu yang namanya LGBT. Jangankan LGBT, laki sama perempuan aja itu nggak boleh hubungan. Gue nggak tentang lu punya orientasi seksual, terserah. Yang jelas LGBT itu adalah nafsu gitu loh. Mau penyakit mau apa ya, itu makin rumit aja, tapi bagi gue adalah nafsu. Sama dengan nafsunya orang heteroseksual yang ketika mau disalurkan itu ada batasan-batasannya, nggak boleh sembarangan. Heteroseksual pun bukan berarti bisa, walaupun nafsunya adalah normal, tapi bukan berarti bisa disalurkan seenak-enaknya aja begitu. Apalagi LGBT udah ada salurannya, yaitu melalui jalur pernikahan, yaitu dengan perbedaan lawan jenis, lain jenis. Oke, itu aja. Bisa jadi suatu saat nanti LGBT akan diterima menjadi satu nilai yang berbeda dari yang sekarang. Sama halnya seperti rokok tadi, yang dulu itu adalah hal yang normal, wajar dan biasa, tapi sekarang menjadi satu hal yang tidak baik, buruk, image-nya jelek. Nah, inilah yang kenapa gua kaitin antara LGBT dengan taps ban, dengan rokok. Apalagi yang tadi katanya yang pernah Mahfud MD bilang ada dana triliunan untuk kampanye LGBT. Untuk apa sih? Ya untuk bisa diterima oleh masyarakat bahwa LGBT itu adalah ya manusia ciptaan Tuhan, punya hak, punya hati, punya yang harus bisa diterima, anti diskriminasi dan segala macamnya. Itulah yang nanti target mereka sama seperti dengan target rokok. Bedanya kalau target rokok itu adalah untuk dilarang, sedangkan LGBT adalah untuk diterima, tapi sama-sama yaitu di iklan, promosi dan sponsor, sehingga mereka bisa terpampang di mana-mana. Kalau rokok nggak bisa dipajang di mana-mana, tapi LGBT bisa dipajang di mana-mana. Jangan-jangan yang nanti kan sekarang ada yang namanya peraturan daerah tuh, masing-masing daerah udah mengeluarkan bahwa etalase rokok tuh harus ditutup. Jangan-jangan nanti etalase rokok itu harus ditutup dengan tirai atau dengan penutup yang bisa menutupi, yang nggak tembus pandang segala macam. Jangan-jangan malah penutupnya gambarnya justru LGBT gitu loh. Nah, inilah yang kita mesti waspadai sebenarnya. Jadi balik lagi, rokok itu emang gue setuju nggak baik, tapi bagi gue larangannya ini udah juga nggak masuk di akal, sama dengan nanti yang LGBT akan diterima karena ini nggak masuk di akal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.